Setelah beberapa hari bersama Wali Paidi, si murid Toriko ini menghadap kepada guru mursyidnya guna melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kira-kira 10 meter dari gerbang pondok, si murid ini sudah disambut kawannya yang juga mondok di situ dengan berkata, "Kang, sampeyan udah ditunggu Mas Yai di depan musola pondok." "Loh, Yai sudah menunggu toh?" jawab si murid. "Iya Kang, tadi kira-kira setengah jam yang lalu aku disuruh Mas Yai membuat 2 kopi dan beliau berpesan, setelah membuat kopi tolong taruh di depan musola dan cepat-cepat kamu ke pintu gerbang, karena dulurmu akan datang," terang kawan si murid. Mereka berdua memasuki pintu gerbang pondok yang begitu kecil. Pintu gerbang pondok di sini memang beda dengan pintu gerbang pondok-pondok lainnya. Pintu gerbang di sini cuma 1 daun pintunya, dengan ukuran 1 meter kali 2 meter terbuat dari kayu yang dilapisi seng. Kalau ada orang yang tidak pernah ke pondok ini pasti tidak tahu pintu gerbangnya. Pernah dulu abahnya Mas Yai ini mau merenovasi pintu gerbang ini dengan membuatnya agak lebar dan diperbagus. Tapi malamnya abahnya Mas Yai ini mimpi bertemu Mbah Yai yang mengatakan, "Nak, jangan dibongkar pintu gerbang itu, biarlah seperti itu saja, biarlah orang mengira kalau di sini tidak ada pondok." Setelah mimpi tersebut Abah Yai urungkan merenovasi pintu gerbang pondok. Setelah melewati pintu gerbang pondok, si murid dan kawannya ini melihat Mas Yai sudah duduk sambil merokok di depan musola pondok dan di depannya ada 2 cangkir kopi. Si murid mengucapkan salam kepada Mas Yai, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Mas Yai. Setelah mencium tangan gurunya si murid ini duduk di depan Mas Yai, sedang kawannya pergi tidak ikut duduk dengannya, karena yang dipanggil Mas Yai bukan dia. Inilah adab seorang murid. Setelah menceritakan pengalamannya, si murid ini bertanya kepada guru mursyidnya, "Yai, ketika sholat dulu, saya mendengar bacaan Wali Paidi itu tidak sempurna tapi lama-kelamaan suara Wali Paidi ini berubah menjadi sempurna dan sangat merdu. Apa maksud semua itu?" Setelah menghisap rokoknya dalam-dalam Mas Yai ini berkata, "Kamu kan jelas pernah mendengar, kata Nabi, bau mulut orang yang berpuasa itu wangi bagaikan minyak kasturi di hadapan Allah. Ketika kamu mendengar suara Kang Paidi itu menjadi merdu. Sesungguhnya kuping yang kamu pakai untuk mendengar itu kupingnya Gusti Allah. Kalau kupingmu sendiri yang kamu pakai maka terdengar seperti itu, jadi terdengar tidak sempurna menurutmu. Tapi di hadapan Allah bacaan Kang Paidi ini begitu merdu, begitu juga dengan bau mulut orang yang berpuasa, akan tercium sangat busuk kalau menciumnya itu dengan hidung kita sendiri." Si murid ini bertanya lagi, "Apakah Kang Paidi ini juga orang Toriko?" "Iya, dia murid abahku. Kang Paidi ini sebelum masuk Toriko perilakunya sudah sangat bertoriko. Kalau kamu melihat tingkah polanya yang awur-awuran itu hanya untuk menutupi kesejatian dirinya. Setahu saya Kang Paidi ini orang yang tidak punya seuzon kepada orang lain. Kepada siapapun orangnya baik anak kecil maupun maling, Kang Paidi ini tetap husnuzon. Inilah salah satu kelebihan Kang Paidi," jawab Mas Yai. "Tapi, mengapa bukan Yai sendiri yang mengatakan kepada saya kalau selama ini tempat yang saya kira maka itu, sebenarnya tempat pembuangan sampah?" tanya si murid lagi. "Hahaha, itu memang tugasnya Kang Paidi, dan lagi, tempat pembuangan sampah itu kan dekat dengan musola Kang Paidi. Kalau aku yang menunjukkan, kamu akan bingung berada di mana, sedangkan TPA itu jauh dari sini." Di tempat lain Wali Paidi sedang kedatangan seorang tamu yang pingin sekali bisa berangkat haji. "Kang, saya ingin sekali bisa berangkat haji, tolong saya dikasih amalan yang bisa membuat saya bisa berangkat haji," pinta orang tersebut. "Saya tidak bisa, coba sampeyan minta kepada Yai yang lebih mengerti soal itu, saya ini orang bodoh," jawab Wali Paidi. "Tidak Kang, saya tidak keliru karena saya bermimpi kalau sampeyanlah yang bisa menunjukkan jalan tersebut," bantah orang tersebut. "Baiklah, kalau sampeyan memaksa, sehabis sholat subuh sampeyan baca surat Yasin sebanyak 7 kali, kalau ada apa-apa sampeyan kesini lagi," jawab Wali Paidi. Setelah orang tersebut membacanya selama 1 bulan tapi tidak terjadi apa-apa, orang ini kembali kepada Wali Paidi. "Tidak ada apa-apa Kang," kata orang yang kepingin haji ini. "Kalau gitu bacaan surat Yasinnya ditambah surat Waqiah sebanyak 7 kali, nanti kalau ada apa-apa sampeyan kesini lagi," kata Wali Paidi.
Setelah dibaca selama 1 bulan surat Yasin dan surat Waqiah ini tetap tidak mengeluarkan tanda apa-apa, akhirnya orang ini kembali lagi ke Wali Paidi. Masih belum ada tanda apa-apa Kang, kata orang yang kepingin haji. Wali Paidi terdiam dan memejamkan matanya sebentar, selanjutnya dengan mantap dia berkata kepada orang tersebut. Kalau begitu, tambah lagi dengan surat tanah, pasti sebentar lagi sampeyan akan berangkat haji. Hahaha. Orang yang kepingin haji ini tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Wali Paidi. Anu Kang, katanya para kiai, haji itu tidak hanya ibadah ruhani saja, tapi juga ibadah jasadi, terutama ibadah dengan bondo atau duit, jawab Wali Paidi dengan mimik serius tapi terlihat lucu. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai, ada saja orang yang memerlukan bantuannya, soal jodoh, soal penglaris dan ada juga yang hanya minta barokah doa, dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik, dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu, orang-orang hanya mengenalnya sebagai penjual minyak wangi, dengan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-lomba pingin membangun musolanya, Wali Paidi pingin menghindari itu semua, dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya, lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara, dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai, dia mendekati bibir sungai, dilihatnya airnya begitu jernih, dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya, lalu Wali Paidi memperbarui wudunya, karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci, punya wudu, atau bahasa ngaji, sak paran-parannya, daimul wudu. Setelah wudu Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya, orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu, dia merasa orang itu bukan orang sembarangan, melihat wajahnya dan tiba-tiba aja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini, Wali Paidi mau mengucapkan salam tapi kedahuluan orang tersebut. Assalamualaikum Kang Paidi, ucap orang itu. Waalaikumsalam, kalau boleh tahu siapakah Anda, tanya Wali Paidi keheranan. Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paidi terdiam, dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang tersebut, dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari, Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paidi sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu, pujian-pujian itu adalah ujian buatmu. Ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan, Allah mau meningkatkan derajat sampeyan, ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk, ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah, karena sampeyan merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan, kata orang itu lagi. Wali Paidi hanya bisa diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dari matanya. Ingat, la haula wala quwata illa billah, merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh, itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampeyan, karena Allah yang memberi kekuatan, Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesungguhkan, dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir, dia ingin bersalaman dengannya untuk memastikannya. Setelah menangisnya agak reda, Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dari hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya, masih terngiang-ngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi, begitu seterusnya sampai malam kira-kira sekitar jam 9 malam, Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir, dan entah berapa lama hal ini terjadi, dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa, tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita, Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat, dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya.
Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya tersebut. Tidak salah lagi, beliau adalah Imam Ghazali Mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang tidak terlihat. Gusti, bagaimana menurut jenengan terhadap kedua kekasihmu ini yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka terhadap Al-Ghazali karena dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati, banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengarlah azan subuh, sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang.